Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, Bida pada hari ini akan menjelaskan tentang pewarisan sifat dan kelainan sifat yang diturunkan. Yang pertama adalah tentang sifat fisik yang diturunkan. Yang nomor 1 yaitu tentang perlekatan cuping telinga. Ini adalah gambar cuping telinga yang terpisah. Kalau ini adalah gambar cuping telinga yang melekat. Ini juga gambar cuping telinga yang terpisah. Kalau ini adalah gambar cuping telinga yang melekat yang telah diturunkan dari kedua orang tuanya. Sekarang fenotip dan genotip perlekatan cuping telinga. Untuk cuping telinga terpisah, genotipnya adalah G besar, cuping telinga melekat G kecil, cuping telinga terpisah G besar, G kecil. Yang heterozigot ini adalah karier. Karier itu adalah pembawa sifat. Contoh soal, jika ada seorang laki-laki memiliki cuping telinga melekat menikah dengan seorang perempuan karier yang memiliki genotip G besar, G kecil, bagaimanakah kemungkinan genotip dan fenotip anaknya? Jawab, kita tentukan dulu parentalnya. Yang ini laki-laki, ini perempuan. Fenotip daripada orang tuanya yang laki-laki adalah cuping telinga melekat, yang perempuan adalah cuping telinga terpisah. Genotipnya untuk cuping telinga melekat yaitu G kecil, untuk cuping telinga terpisah yang karier adalah yang ini G besar, G kecil. Jadi ini adalah pembawa sifat. Gametnya ini adalah G kecil, yang ini adalah G besar dan G kecil. Gambar tabel punet atau papan caturnya seperti ini. Ini adalah untuk yang laki-laki, ini adalah untuk yang perempuan. Hasilnya ini sama ini. Perbandingan genotipnya, ini ada dua macam genotip yaitu G besar, G kecil ada 1, G kecil ini ada 1. Berarti perbandingan genotipnya adalah 1:1 atau 50% dibanding 50%. Perbandingan fenotipnya, cuping telinga terpisah ini ada 1, yang satunya adalah cuping telinga melekat. Tapi di sini cuping telinga terpisahnya tidak yang homozigot, tapi yang heterozigot. Sewaktu-waktu maka yang karier ini akan menurunkan cuping telinga yang melekat kepada anak-anaknya. Bentuk rambut, ini adalah kerinting, yang ini lurus, yang ini adalah ombak. Fenotip bentuk rambut dan genotipnya. Untuk rambut keriting, genotipnya C besar, untuk rambut lurus S kecil, dan rambut berombak C besar, S kecil. Contoh soal, jika ada seorang laki-laki memiliki rambut keriting menikah dengan seorang perempuan berambut lurus, bagaimanakah kemungkinan genotip dan fenotip anaknya? Jawab, kita tentukan dulu parentalnya, ini laki-laki, ini perempuan. Fenotipnya yang laki-laki rambut keriting, yang perempuan rambut lurus. Genotipnya yang keriting ini C besar, yang rambut lurus ini S kecil. Gametnya ini adalah C besar, yang ini S kecil. Ini tabel punetnya, hasilnya ini berarti perbandingan genotipnya 100% C besar S. Perbandingan fenotipnya 100% rambut berombak. Jadi kalau bapaknya rambutnya keriting, ibunya rambutnya lurus, maka seluruh putra-putrinya rambutnya berombak. Bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, yang ini berbentuk V, yang ini berbentuk melengkung. Ini juga berbentuk V, yang ini berbentuk melengkung. Fenotip dan genotip
untuk pertumbuhan rambut pada dahi. Seperti huruf V atau nama lainnya yaitu Widospik, genotipnya adalah W besar diambil dari kalimat Widospik. Yang melengkung yaitu W kecil. Seperti huruf V, genotipnya yang lainnya adalah W besar, W kecil. Ini adalah yang karier, pembawa sifat. Pembawa sifat apa? Pembawa sifat melengkung. Sewaktu-waktu dia akan menurunkan pertumbuhan rambut pada dahi pada putranya yang bentuknya meleng. Nomor 4 adalah golongan darah. Golongan darah merupakan alel ganda. Alel yang anggotanya lebih dari 2 disebut alel ganda. Alel pengendali golongan darah sistem ABO adalah IA, IB, dan I0. Ini adalah gambar kromosom. Gen itu terletak di dalam kromosom. Letak gen dalam kromosom itu namanya lokus. Pasangan gen itu namanya alel. Pasangan gen yang anggotanya terdiri dari 2 ini namanya alel tunggal. Sedangkan golongan darah alel anggotanya lebih dari 2, yaitu ada IA, IB, dan I0. Golongan darah fenotipnya A, IA, IA untuk yang homozigot dan IA, I0 untuk yang heterozigot. Untuk yang golongan darah B ada IB, IB, dan IB, I0 untuk yang heterozigot. Golongan darah AB, IA, IB untuk yang homozigot tidak ada. Untuk yang golongan darah O, genotipnya adalah I0, I0 untuk yang homozigot, heterozigotnya enggak ada. Contoh soal, jika ada seorang laki-laki bergolongan darah A heterozigot menikah dengan seorang perempuan bergolongan darah B juga heterozigot, bagaimanakah kemungkinan genotip dan fenotip anaknya? Jawab, kita tentukan parentalnya dulu. Ini adalah laki-laki, ini perempuan, fenotipnya A heterozigot, yang perempuan B heterozigot. Genotipnya IA, I0, yang ini IB, I0. Gametnya IA dan I0, yang ini IB dan I0. Ini masuk tabel Punnett atau papan catur. Ini yang untuk laki-laki IA, I0, ini untuk yang perempuan IB, I0. Di sini adalah IA, IB, di sini IB, I0, di sini IA, I0, dan di sini I0, I0. Perbandingan genotipnya ini semuanya nggak ada yang sama, berarti IA, IB, IB, I0, IA, I0, dan I0, I0 semuanya ada 1, 1, 1. Berarti perbandingan genotipnya 1 banding 1 banding 1 banding 1, atau 25% banding 25% banding 25%. Perbandingan fenotipnya untuk yang ini adalah golongan darah AB juga ada 1, yang ini golongan darah B ada 1, yang ini golongan darah A juga ada 1, yang ini golongan darah O ada 1. Berarti kalau bapaknya bergolongan darah A, ibunya bergolongan darah B, heterozigot, kemungkinan anaknya adalah ada yang bergolongan darah AB, ada yang B, ada yang A, dan ada yang O. Kelainan yang diturunkan melalui autosom atau kromosom tubuh. Yang pertama adalah albino, adalah kelainan genetik karena tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga rambut dan badannya berwarna putih. Melanin adalah pigmen yang secara alami memberi warna pada bola mata, rambut, dan kulit manusia. Orang yang berkulit gelap memiliki kadar melanin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berkulit terang. Ini adalah gambar perempuan yang albino, dan ini gambar seorang laki-laki yang albino. Kita lihat di sini rambut dan kulitnya berwarna putih. Karier atau pembawa sifat adalah makhluk hidup yang membawa gen kelainan meskipun dari luar tampak normal. Jadi dari luar tampak normal, tapi sebenarnya dia itu membawa gen kelainan yang kelak akan diturunkan kepada anaknya. Nah, seperti ini. Ibunya normal, bapaknya normal, anaknya ini albino. Nah, siapakah yang karier? Untuk albino, baik perempuan maupun laki-laki, bisa menjadi karier albino. Fenotip untuk albino dan genotipnya.
normal genotipnya adalah A besar, untuk albino A kecil, untuk normal karier itu adalah A besar A kecil. Jika ada seorang laki-laki pembawa, nah ini laki-laki yang karier, bergenotip A besar A kecil menikah dengan seorang perempuan yang juga pembawa, karier juga, memiliki genotip A besar A kecil. Bagaimanakah kemungkinan genotip dan fenotip anaknya? Jawab, parentalnya orang tuanya untuk yang laki-laki adalah A besar A kecil, untuk yang perempuan A besar A kecil. Fenotipnya sama dengan tadi, tampaknya adalah normal, dua-duanya normal. Gametnya adalah ini A besar A kecil, A besar A kecil, dimasukkan dalam papan catur. Ini A besar A kecil untuk yang laki-laki, yang sebelah sini A besar A kecil untuk yang perempuan. Jadinya ini A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Perbandingan genotipnya, ini A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. A besar ini ada 1, A besar A kecil ada 2, A kecil ada 1. Berarti perbandingan genotipnya 25% dibanding 50% dibanding 25%, atau sama juga 1 banding 2 banding 1. Perbandingan fenotipnya, untuk yang A besar dan A besar A kecil itu adalah normal. Ini adalah normal. Jadi fenotipnya adalah normal. Sedangkan ada 25% ini yang albino. Perbandingan fenotipnya, untuk yang normal itu adalah 3, yang albino itu adalah 1, berarti 3 dibanding 1. Untuk yang normal 75% dan yang albino adalah 25%. Walaupun yang normal ini tidak semuanya normal, tapi tentu saja ada yang karier. Tapi fenotipnya tampak luar mereka itu adalah normal. Selanjutnya, untuk yang belum mengklik subscribe, silakan diklik subscribe dulu. Kelainan yang diturunkan melalui kromosom sel kelamin. Untuk XX itu menunjukkan perempuan, sedangkan untuk pasangan gen XY itu menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Nomor 1, buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, oranye, biru, dan hijau. Ini adalah gambar soal tes buta warna. Ini ada angkanya, kalau kamu bisa menunjukkan angkanya, ini angka berapa, berarti kamu tidak buta warna. Ini untuk mengetahui apakah kamu buta warna ataukah tidak. Fenotip dan genotip buta warna. Untuk perempuan yang normal, genotipnya adalah XX. Perempuan buta warna XCB. Perempuan normal tapi karier pembawa sifat buta warna adalah XCBX. Laki-laki normal XY, laki-laki buta warna yaitu XCB dan Y. Jadi di sini kalau laki-laki normal itu ya normal, kalau laki-laki buta warna itu ya buta warna. Tapi kalau perempuan normal bisa jadi dia itu kelihatannya normal, tapi bisa jadi dia itu karier, pembawa sifat yang akan diturunkan kepada anaknya. Contoh soal, jika ada seorang laki-laki normal menikah dengan seorang perempuan karier buta warna yang memiliki genotip XCBX, bagaimanakah kemungkinan genotip dan fenotip anaknya? Jadi ini parentalnya, laki-lakinya normal XY, perempuannya normal tapi karier, ini XCBX. Jadi fenotipnya normal, fenotipnya juga normal. Ini gametnya XY, ini gametnya XCBX. Ini anaknya ini XCBX, ini kemudian XX dan ini XY. Perbandingan genotipnya XCBX ada 1, XCBY ini ada 1, XX ini ada 1, dan XY ada 1. Berarti perbandingan genotipnya 1 banding 1 banding 1 banding 1, atau 25% banding 25% banding 25% banding 25%. Fenotipnya untuk perempuan normal itu ada 2, yaitu yang ini normal tapi karier, dan yang ini benar-benar normal, itu ada 2. Untuk yang laki-laki normal itu kemungkinan ini ada 1. Jadi kalau terlahir laki-laki, kalau normal itu ya normal. Tapi kalau
buta warna, ini ya buta warna. Jadi laki-laki normalnya ini 1, laki-laki buta warnanya ini juga 1. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah 2:1 atau 50% dibanding 25% dibanding 25%. Selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan dengan ciri darah penderita sukar membeku. Ini adalah gambar daripada hemofilia. Kalau luka maka darahnya sukar membeku. Hemofilia, fenotip dan genotipnya. Untuk perempuan normal, genotipnya adalah XX. Perempuan hemofilia letal XH. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Jadi di sini, kalau di sini homozigot seperti ini, maka perempuan ini akan meninggal ketika dilahirkan. Kalau perempuan normal karier adalah genotipnya ini ada XH-nya. Kalau laki-laki normal itu adalah ini, laki-laki hemofilia ini. Contoh soal, jika ada seorang laki-laki hemofilia menikah dengan seorang perempuan normal, bagaimanakah kemungkinan genotip dan fenotip anaknya? Nah, jawab, kita tentukan dulu parentalnya dulu. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Yang laki-laki hemofilia, yang perempuan adalah normal. Berarti bapaknya hemofilia, ibunya normal. Ini genotipnya XHY, yang ini XX. Ini gametnya. Jadi ini gametnya XH sama Y, ini X. Ini adalah hasilnya, ini XHX, nah ini XY. Berarti perbandingan genotipnya ini adalah, ini ada 1, ini ada 1. Berarti XHX dan XY 1:1, 50% banding 50%. Perbandingan fenotipnya, yang ini adalah perempuan normal karier, sedangkan yang ini adalah laki-laki normal. Jadi kalau bapaknya itu adalah hemofilia, ibunya normal, maka kalau lahir anak laki-laki itu anak laki-lakinya normal. Tapi kalau lahir perempuan, anak perempuannya ini adalah normal karier. Normal tapi dia pembawa sifat. Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.